Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat yang pencinta Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, banyak lagi nikmat lain yang kita terima tak terhingga banyaknya. Pagi ini kita berhimpun di Zoom Harsani sebagaimana biasa. Setelah pada subuh kita membahas beberapa ayat dari Al-Quran untuk kita bahas secara gramatika dengan metode Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 14 sampai 16 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita didampingi oleh Ibu Rosalina. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan, kita sudah mendengar penjelasannya. Baiklah kita bacakan, kita bahas, kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sadaqallahul azim. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Lalu Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu. Maksudnya, kemudian ayat 14, kata situ, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka di situ dikatakan Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai pada hari yang telah dibangkitkan. Nah, ketika Iblis mendengar perintah Allah itu agar keluar dan turun dari surga, maka Iblis minta dipanjangkan umurnya dan jangan dimatikan dahulu. Begitu juga keturunannya sampai hari kebangkitan di kemudian hari, guna untuk menggoda dan menyesatkan anak Adam dan cucunya selama mereka hidup di dunia. Itulah yang terjadi. Kemudian dalam hal ini dijelaskan tentang tentang waktu, tentang hari dibangkitkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 38, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah diwaktukan, itu hari kiamat. Jadi dibangkitkan waktu kiamat. Al-Hijr 38.
Kemudian dalam surah Yasin ayat 27 Allah berfirman, bima rafalabi rabbi wa ja'alani lil mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampunku dan menjadikanku termasuk orang yang dimuliakan. Ini adalah untuk jawaban bagi Adam dijadikan orang yang dimuliakan. Itu dimaksudnya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 16 Allah berfirman, Qala bima awaitani la'aqudanna siratal mustaqim. Iblis, engkau telah menyesatkan aku, pasti aku menghalangi mereka menuju jalan yang lurus. Nah, jelaskan berikutnya dalam ayat 17, summa la'a ya la'a latiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an manihim wa an sama ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Kemudian aku mendatangi mereka dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, bagi mereka bersyukur kepada nikmat Allah, mereka tidak akan mendapat itu. Nah, kemudian kita lihatnya dengan ayat 13, qalah bit minha fama yakunu laka an tatakabbara biha fahruj innaka minas solihin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya, keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Kemudian dijelaskan dalam surah ayat 15, Allah berfirman, qala innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. 15. Ini dijelaskan dalam surah Shad ayat 71, ayat 91, 97, 79 sampai 91, 81. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Surah Shad ayat 79 sampai 91. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 68 Allah berfirman, wa nufiha fisuri fa fasa'at fasa wa nufiha fisuri fa asa iqaman fil ar mimman fis samawati wa man fil ar illa man sa Allah summa nufiha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Sangkakala ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan. Inilah yang ditunggu-tunggu sampai yang dikatakan itu tadi. Maka dalam surah ayat 15, Qala innaka minal munzarin. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguhkan. Kapan tangguhnya? Itu dalam surah 82 Allah berfirman, qala fa bi izzatika la ughyannakum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu maka pasti aku akan menyesatkan semuanya. Ini iblis, dia mau menyesatkan manusia, bersumpah pula di situ kan, dengan nama Allah. Itu biizzatika dengan kemuliaanmu, aku pasti menyesatkan mereka semuanya, manusia. Itu maunya iblis menikah. Tetapi jawab dalam surah Saba ayat 20 Allah berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa qarinan minal mu'minin. Sungguh iblis benar-benar telah yakin, meyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikuti kecuali
kecuali mengikutnya, kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mengikuti iblis itulah orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang beriman, benar keimanannya, dia tidak akan mengikuti iblis. Itulah maksud ayat ini. Jadi karena manusia itu ada dua golongan, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman ya atau musyrik, dia akan tergelincir. Bagi mereka iman yang benar, maka dia akan selamat dari godaan syaitan. Dalam surah As-Sabbah ayat 21, Allah berfirman, "Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fisaq. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz." Tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, terhadap umat manusia tidak ada kekuasaan, kecuali agar kami akan dapat membedakan siapa yang beriman dengan hari akhirat, siapa yang ragu tentang hari akhirat itu. Tuhanmu maha melihara segala sesuatu. Nah, jadi dalam banyak ayat orang mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi itu sudah mencakup segalanya. Sebab di antara itu sudah akhirat terakhir. Jadi hari itu maka Tuhan akan memelihara. Jadi kalau orang meragukan hari akhirat, hari pertemuan itu, maka mereka tidak akan beriman kepada Allah. Karena mereka akan tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, qala fahbit minha pama yakuna laka, gitu kan, itu antat tabarafiha fahruj. Nah, yang saya mau ambil itu adalah ayat terakhir, innaka minas soririn, sungguh kamu termasuk makhluk yang hina. Maka karena diperintahkan, kenapa? Karena mereka iblis itu diperintahkan keluar dari surga. Kenapa? Karena mereka itu adalah manusia, makhluk yang menyombongkan diri, maka dia diperintahkan untuk keluar dari surga. Kemudian surah Al-A'raf ayat 15 Allah berfirman, qala innakal minal munzarin, dia berfirman sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Nah, dalam surah Qaf Allah menjelaskan, iz yatalaqal mutalaqqilani anil yamini wa anisimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Jadi kalau sudah perbuatan siapa? Perbuatan manusia dicatat. Pencatatnya yang sangat rapi, tidak tinggal satu kalimat pun tidak akan tinggal di situ, maka tercatat dengan semua. Maka yang kecil yang besar pun tercatat dalam kitab catatan itu. Nah, sekarang dalam hidup kita sekarang ini menyiapkan catatan untuk masing-masing kita. Apakah catatan yang baik, apakah catatan yang buruk. Nah, kita berharap kita melakukan catatan yang baik. Nah, kita tinggalkan yang buruk. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa iz qala rabbukal malaikati inja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Allah ingatlah ketika Tuhan berfirman, aku hendakkan manusia, menjadikan manusia di bumi, menjadikan khalifah di bumi. Dalam ini khalifah itu adalah pengganti, pemimpin, penguasa, pengelola ayat semesta. Itu yang dikatakan. Yang lainnya tambahan. Kemudian itu yang paling penting dalam bahasan kita dalam menjelaskan ayat-ayat ayat 17 dari ayat 16 15 dari Arab. Jadi manusia dijadikan khalifah, jadikan apa? Menjadikan pengganti, pemimpin, penguasa, pengelola. Jadi bukan perusak. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 39 Allah dan 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua.
Illa kata dia, illa ibadaka minhum mukhlisin. Nah, iblis ini menyatakan bahwa kecuali gitu deh, hambamu yang terpilih, hambamu yang mukhlis, hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi salah satu ibadah kita diterima oleh Allah adalah syaratnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas tidak akan terpedaya oleh iblis. Itu iblis sendiri mengatakan kepada kita, kepada Allah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena di antara mereka ini siapa ya orang dalam beramal, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Selain itu apa ibadah itu diterima itu adalah mengikuti ikhlas dan mengikuti apa yang disunahkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam surah Safat ayat 28, Allah berfirman, qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Pengikut mereka berkata kepada pemimpinnya, sesungguhnya kamulah yang dahulu mendatangi kami dari arah kanan untuk menghalangi kami dari kebajikan. Nah, ini orang yang mengatakan mencari alasan mengkambing hitamkan orang lain. Pemimpin yang ngajak dia mau, dan karena dia mau itu maka jadi dia termasuk ke dalam yang tersesat. Jadi kalau kita sudah kita apa kalau mereka sudah masuk ke dalam lubang itu, tidak bisa lagi menyalahkan siapapun. Mereka dalam kondisi mengikut. Mengikut itulah yang jadi persoalan. Apa yang kita lakukan, keputusan kita mengikuti yang dipimpin oleh syaitan itu. Oleh karena itu kita harus berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita, menjadilah orang-orang yang muhlisin, orang ikhlas karena Allah semata-mata, tidak mengharapkan yang lain. Itulah harapan kita semua, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wallahu a'lam, apa yang saya sampaikan mungkin keliru, mohon dimaafkan atas semuanya. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.